Perang Iran meledak, tekanan tarif ke berbagai negara dipercepat, deadline negosiasi makin ketat. Pertanyaannya, apakah ini kebetulan? Atau ini bagian dari strategi besar menjelang pemilu Amerika? November tahun 2026 adalah pemilu midterm di Amerika. Dan dalam sistem politik Amerika, midterm sangat menentukan. Jika partai presiden kehilangan mayoritas di Kongres, investigasi akan meningkat, kebijakan bisa diblok, bahkan risiko pemakzulan bisa muncul secara politik. Artinya, bagi seorang presiden, menjaga mayoritas di Kongres adalah soal bertahan hidup secara politik. Dalam ilmu politik ada konsep yang disebut rally around the flag. Ketika negara menghadapi ancaman eksternal, publik cenderung bersatu, kritik domestik menurun, dukungan terhadap pemimpin meningkat. Sejarah menunjukkan, perang atau konflik eksternal sering meningkatkan popularitas presiden dalam jangka pendek. Dan yang penting, pemilu bukan dimenangkan di tengah, tapi dengan memobilisasi basis pendukung sendiri. Sekarang lihat konteks Iran, operasi militer. AS Israel bukan sekadar serangan terbatas. Targetnya strategis, risikonya eskalasi regional. Secara politik domestik, situasi ini menciptakan narasi yang kuat. Presiden sebagai Commander-in-Chief, ancaman keamanan nasional. Politik berubah dari ekonomi dan skandal menjadi soal keamanan dan patriotisme. Dan ketika isu keamanan mendominasi, politik domestik biasanya ikut membeku. Pada saat yang sama, tekanan ekonomi juga meningkat. Deadline negosiasi dipercepat, ancaman tarif digunakan. Kesepakatan dipaksa dalam waktu singkat, termasuk yang dialami Indonesia. Dalam politik domestik Amerika, tarif punya fungsi penting, melindungi industri domestik, menarik pemilih kelas pekerja, menguatkan narasi America First. Jika perang menyasar emosi keamanan, tarif menyasar emosi ekonomi. Jadi kita melihat dua front berjalan bersamaan, konflik militer di Timur Tengah, tekanan ekonomi ke mitra dagang. Dua front, satu tujuan, menguatkan basis politik menjelang midterm. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah ini strategi, tapi seberapa jauh strategi ini akan dibawa. Masalah dari strategi politik berbasis krisis adalah satu hal, perang yang dimulai terbatas, bisa berubah menjadi tidak terbatas. Dalam teori keamanan internasional, konflik sering dimulai dengan asumsi, serangan cepat target terbatas, lawan tidak akan bereaksi berlebihan, tapi kenyataannya, lawan punya tekanan domestik sendiri, harus membalas untuk menjaga legitimasi, terjadi aksi dan reaksi inilah yang disebut escalation spiral. Konflik Iran berbeda dari operasi militer biasa. Iran memiliki jaringan milisi regional, kemampuan rudal, posisi strategis di jalur energi dunia. Jika konflik meluas, harga minyak bisa melonjak, inflasi global naik, pasar keuangan terguncang, dan di titik itu, rally effect bisa berubah menjadi krisis ekonomi. Strategi krisis hanya bekerja jika konflik terlihat berhasil, biaya tetap rendah. Tidak ada korban besar, ekonomi tetap stabil. Jika yang terjadi sebaliknya, perang berkepanjangan, harga energi naik, inflasi meningkat, maka politik bisa berbalik. Sejarah Amerika menunjukkan, pemilih lebih sensitif terhadap ekonomi daripada geopolitik. Karena itu, skenario paling realistis bukan perang besar. Yang paling mungkin adalah eskalasi yang dikendalikan. Cukup panas untuk menciptakan headline, menjaga narasi kepemimpinan kuat, tapi cukup terbatas agar tidak merusak ekonomi, tidak memicu penolakan publik. Ini bukan perang total, ini manajemen krisis. Jadi, jika kita melihat gambaran besarnya, perang Iran, tekanan tarif global, keputusan cepat tanpa proses panjang, semua mengarah pada satu logika politik, mengubah pemilu menjadi pilihan sederhana, kepemimpinan kuat, atau kekacauan. Pertanyaan terbesarnya sekarang, apakah krisis ini bisa dikendalikan, atau justru akan lepas dari kendali? Pertanyaan yang mulai muncul di Washington sekarang bukan lagi, apakah konflik Iran akan meluas? Pertanyaan yang lebih sensitif adalah, apakah krisis ini kebetulan terjadi, atau memang dibutuhkan secara politik? Karena dalam sejarah Amerika, satu hal sering terjadi, ketika tekanan domestik meningkat, krisis eksternal sering ikut meningkat. Dalam ilmu politik ada konsep sederhana, jika ekonomi bermasalah, jika tekanan hukum meningkat, jika risiko kehilangan mayoritas di Kongres membesar, maka strategi yang sering digunakan adalah mengubah fokus publik dari isu domestik ke ancaman eksternal. Karena ketika negara merasa terancam, kritik menurun, basis politik menguat, pemilu berubah menjadi soal keamanan dan kepemimpinan.
Jika sebuah krisis juga memiliki fungsi politik, biasanya ada 3 indikator muncul bersamaan. Pertama, eskalasi militer cepat tanpa proses politik panjang. Kedua, tekanan ekonomi eksternal meningkat tarif, deadline, negosiasi cepat. Ketiga, narasi kepemimpinan kuat strong leadership, national security, America first. Jika 3 hal ini muncul bersamaan, biasanya yang sedang terjadi bukan hanya geopolitik, tapi juga konsolidasi politik. Sekarang kita masuk ke analisis risiko. Dalam 72 jam ke depan, ada 3 hal yang perlu dipantau. Jika Iran membalas langsung ke target Amerika, risiko eskalasi regional naik tajam. Jika balasan hanya simbolik, maka konflik kemungkinan akan dikendalikan. Dan jika tidak ada balasan signifikan, maka Washington akan mengklaim deterrence berhasil. Dalam 30 hari, indikator utamanya adalah apakah konflik tetap dalam pola serangan terbatas jeda serangan lagi. Jika ya, ini disebut managed escalation, cukup panas untuk headline politik, tapi cukup terbatas untuk menjaga stabilitas ekonomi. Ini adalah skenario paling menguntungkan secara politik. Dalam 6 bulan menuju midterm, indikator kuncinya ada 2. Pertama, apakah konflik tetap menjadi isu utama kampanye? Kedua, apakah kebijakan tarif dan tekanan ekonomi ke luar negeri terus meningkat? Jika 2 hal ini berjalan bersamaan, maka strategi besarnya jelas. Mengubah pemilu menjadi referendum tentang kepemimpinan kuat. Jadi sekarang kita melihat 3 lapisan sekaligus: konflik Iran, tekanan ekonomi global, kalender politik menuju midterm. Pertanyaannya bukan lagi, apakah krisis ini menguntungkan secara politik? Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah krisis ini bisa tetap dikendalikan, atau justru akan berkembang menjadi sesuatu yang tidak direncanakan siapapun? Dalam setiap konflik, ada satu jendela waktu yang paling berbahaya, 72 jam pertama. Jika Iran memutuskan untuk membalas secara besar dalam periode ini, maka konflik yang sekarang masih terbatas bisa berubah menjadi perang regional. Dari sudut pandang Iran, situasinya sangat berbeda. Jika serangan besar terjadi, pemerintah harus menunjukkan kekuatan, tidak membalas berarti terlihat lemah. Elite politik bisa kehilangan legitimasi, artinya tekanan domestik di Iran untuk merespons sangat tinggi. Dan dalam politik Timur Tengah, persepsi kekuatan adalah segalanya. Dalam 72 jam, Iran memiliki 3 opsi. Opsi pertama, balasan simbolik serangan terbatas, target kecil, tanpa korban besar. Tujuannya menjaga kehormatan tanpa memicu perang besar. Probabilitas sekitar 50%. Opsi kedua, eskalasi regional, serangan melalui proksi di Irak, Suriah, Lebanon, atau Yaman. Target, kepentingan Amerika atau sekutunya. Probabilitas sekitar 35%. Opsi ketiga, serangan langsung besar ke target Amerika. Jika ini terjadi, hampir pasti akan memicu perang terbuka. Probabilitas sekitar 15%. Jika eskalasi regional terjadi, dampaknya bukan hanya militer. Yang paling sensitif adalah energi. Iran berada di jalur strategis Selat Hormuz. Jika jalur ini terganggu, harga minyak bisa melonjak tajam, inflasi global naik, pasar saham terguncang, tekanan ekonomi kembali ke Amerika sendiri, dan di titik ini, keuntungan politik dari konflik bisa berubah menjadi risiko ekonomi. Dalam politik, krisis bisa membantu jika singkat terkendali terlihat sebagai kemenangan, tapi jika konflik berkepanjangan mahal mengganggu ekonomi, maka efek rally bisa berubah menjadi penolakan publik. Sejarah Amerika menunjukkan, pemilih lebih memaafkan konflik geopolitik daripada inflasi tinggi. Karena itu, skenario paling mungkin bukan perang besar. Yang paling realistis adalah eskalasi terkendali. Balasan terjadi, serangan terbatas berulang, ketegangan tinggi, tapi kedua pihak berusaha menghindari garis merah yang memicu perang penuh. Jadi dalam 72 jam ke depan, dunia akan melihat satu hal, seberapa keras Iran membalas. Jika balasannya simbolik, ketegangan akan dikelola. Jika balasannya besar, kita mungkin memasuki fase baru konflik Timur Tengah. Dan seperti biasa dalam geopolitik, krisis mudah dimulai, tapi sangat sulit dikendalikan. Dalam setiap konflik besar, pertanyaan paling penting bukan hanya siapa yang menyerang, siapa yang membalas. Pertanyaan yang lebih strategis adalah siapa yang sebenarnya diuntungkan. Dari sudut pandang politik domestik Amerika, konflik memiliki 2 potensi keuntungan. Pertama, rally effect. Ketika ada ancaman eksternal,
publik cenderung bersatu di belakang presiden. Kedua, pergeseran agenda. Isu domestik seperti ekonomi, investigasi, atau tekanan politik bisa tergeser oleh isu keamanan nasional. Namun keuntungan ini hanya berlaku jika konflik singkat terkendali tidak merusak ekonomi. Jika harga energi naik dan inflasi kembali tinggi, maka konflik justru bisa menjadi beban politik. Bagi Rusia, konflik di Timur Tengah membawa satu keuntungan strategis: perhatian Barat terpecah. Jika fokus Amerika dan Eropa bergeser ke Iran, tekanan terhadap Rusia bisa berkurang, dukungan untuk Ukraina bisa melemah, posisi tawar Rusia dalam geopolitik meningkat. Selain itu, kenaikan harga minyak juga menguntungkan ekonomi Rusia yang bergantung pada ekspor energi. China melihat konflik ini dari perspektif berbeda. Jika Amerika tersibukkan di Timur Tengah, fokus terhadap Asia Pasifik berkurang, tekanan terhadap China di Laut China Selatan dan Taiwan menurun. Selain itu, jika konflik memicu ketegangan ekonomi global, China bisa memperkuat narasi bahwa dunia membutuhkan stabilitas ekonomi alternatif di luar dominasi Barat. Bagi Beijing, ini adalah peluang geopolitik jangka panjang. Setiap konflik di Timur Tengah hampir selalu berdampak pada energi. Jika ketegangan meningkat, risiko gangguan pasokan naik, harga minyak terdorong naik bagi negara produsen minyak. Ini berarti penerimaan negara meningkat, posisi tawar dalam ekonomi global menguat, namun ada batasnya. Jika harga terlalu tinggi dan memicu resesi global, permintaan energi bisa turun. Jika kita melihat dampak global, pihak yang paling berisiko dirugikan adalah negara berkembang dan negara pengimpor energi. Karena harga energi naik, nilai tukar tertekan, inflasi meningkat, pertumbuhan ekonomi melambat. Artinya, konflik geopolitik di satu wilayah bisa menjadi tekanan ekonomi di seluruh dunia. Jadi, jika kita melihat peta kepentingan global, Amerika, keuntungan politik jangka pendek Rusia, keuntungan energi dan geopolitik China, keuntungan strategis jangka panjang produsen minyak, keuntungan harga, tapi risiko terbesar tetap sama. Jika konflik meluas dan ekonomi global terguncang, semua pihak pada akhirnya akan menanggung biaya. Dalam geopolitik, konflik jarang terjadi tanpa kepentingan. Tapi sejarah juga menunjukkan satu hal: krisis mungkin menguntungkan di awal. Namun jika tidak terkendali, biayanya akan jauh lebih besar daripada keuntungannya. Setiap perang dimulai dengan satu perhitungan, tapi yang jarang pasti adalah bagaimana perang itu akan berakhir. Pertanyaan terbesar sekarang bukan lagi, apakah konflik Iran akan meluas? Pertanyaannya adalah, apa endgame dari konflik ini? Dalam konflik modern, tujuan jarang berupa kemenangan total. Yang dicari biasanya adalah menurunkan kemampuan lawan, menciptakan efek jera, memperkuat posisi politik domestik, mengubah keseimbangan kekuatan regional. Artinya, tujuan utama bukan menghancurkan Iran. Tujuannya adalah mengendalikan Iran. 3 skenario akhir. Skenario 1, eskalasi terkendali, probabilitas 50%, konflik berlanjut dalam pola serangan terbatas, balasan terbatas, ketegangan tinggi, tidak ada perang darat besar, tidak ada mobilisasi penuh. Ini disebut managed conflict. Skenario ini paling realistis karena memberi keuntungan politik, risiko ekonomi masih terkendali, kedua pihak bisa mengklaim kemenangan. Skenario 2, deeskalasi diplomatik, probabilitas 30%, setelah beberapa minggu ketegangan, kanal diplomasi dibuka, serangan dihentikan bertahap, narasi publik, tujuan sudah tercapai. Ini sering terjadi setelah masing-masing pihak menunjukkan kekuatan. Dalam politik, yang penting bukan perdamaian, yang penting adalah keluar tanpa terlihat kalah. Skenario 3, perang regional, probabilitas 20%. Ini skenario terburuk terjadi jika Iran menyerang target Amerika secara langsung, konflik meluas ke Lebanon, Irak, atau Teluk jalur energi terganggu. Jika ini terjadi, harga minyak melonjak, inflasi global naik, risiko resesi meningkat, dan di titik ini, semua keuntungan politik jangka pendek akan hilang. Ada 3 faktor yang akan menentukan arah konflik. Pertama, respons Iran apakah simbolik atau besar? Kedua, harga energi. Jika minyak melonjak tajam, tekanan untuk deeskalasi akan meningkat. Ketiga, politik domestik Amerika. Jika konflik meningkatkan popularitas, eskalasi mungkin dipertahankan. Jika merusak ekonomi, tekanan untuk menurunkan tensi akan muncul. Dengan midterm pada November tahun 2026, waktu menjadi faktor penting. Jika konflik tetap terkendali hingga mendekati pemilu,
narasi kepemimpinan kuat bisa dipertahankan, basis politik tetap termobilisasi, tapi jika konflik berubah menjadi krisis ekonomi, politik bisa berbalik dengan cepat. Jadi endgame yang paling mungkin bukan kemenangan besar. Yang paling realistis adalah ketegangan yang dikelola, konflik yang tidak selesai, stabilitas yang rapuh. Dalam geopolitik modern, perang sering tidak berakhir, ia hanya diturunkan levelnya. Karena itu, pertanyaan sebenarnya bukan kapan konflik ini berakhir. Pertanyaan yang lebih tepat adalah seberapa lama dunia bisa hidup dengan ketegangan yang terus dijaga. Perang di Timur Tengah sering terasa jauh, tapi jika konflik Iran meluas, dampaknya bisa langsung terasa di Indonesia. Bukan soal militer, tapi soal rupiah, harga BBM, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia adalah negara yang masih sangat sensitif terhadap harga energi global. Jika konflik Iran mengganggu pasokan di Timur Tengah, harga minyak dunia bisa melonjak, beban subsidi energi meningkat, tekanan terhadap APBN bertambah. Jika subsidi tidak dinaikkan, harga BBM domestik bisa naik, biaya transportasi naik, harga barang ikut naik, dan di titik ini, inflasi mulai meningkat. Setiap kali terjadi konflik global besar, investor biasanya mencari aset aman. Dana global bergerak ke dolar, ras obligasi Amerika. Akibatnya, mata uang negara berkembang melemah termasuk rupiah. Jika rupiah melemah, harga impor naik, inflasi bertambah, tekanan terhadap suku bunga meningkat. Jika inflasi naik dan rupiah melemah, Bank Indonesia memiliki dua pilihan sulit: menahan suku bunga rendah untuk mendukung pertumbuhan, atau menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas rupiah. Jika suku bunga naik, kredit menjadi lebih mahal, konsumsi melemah, investasi melambat, dan pertumbuhan ekonomi bisa tertekan. Pasar saham juga biasanya sensitif terhadap konflik global. Yang sering terjadi, investor asing menarik dana, IHSG tertekan. Sektor yang paling sensitif, perbankan dan properti, tapi ada juga sektor yang bisa diuntungkan, energi, komoditas, batu bara, dan minyak sawit. Tidak selalu. Jika harga energi dan komoditas naik, ekspor Indonesia bisa meningkat, neraca perdagangan membaik, cadangan devisa bertambah. Artinya, dampak konflik global untuk Indonesia bisa bersifat campuran. Ada 3 indikator utama yang perlu diperhatikan. Pertama, harga minyak dunia. Jika tembus di atas level psikologis tertentu, tekanan ekonomi meningkat. Kedua, pergerakan rupiah terhadap dolar. Ketiga, aliran dana asing di pasar saham dan obligasi. Jadi konflik Iran bukan hanya soal geopolitik. Jika eskalasi terjadi, dampaknya bisa terasa langsung di Indonesia. Dalam ekonomi global saat ini, jarak geografis tidak lagi menentukan. Krisis di satu wilayah bisa menjadi tekanan ekonomi di seluruh dunia. Perang di Timur Tengah, tarif dan perang dagang, ketegangan antara negara besar. Jika kita lihat satu persatu, ini terlihat seperti krisis yang terpisah. Tapi jika kita lihat gambaran besarnya, mungkin dunia sedang memasuki sesuatu yang baru, era ketidakpastian permanen. Selama 3 dekade terakhir, dunia bergerak menuju globalisasi, perdagangan bebas meningkat, rantai pasok lintas negara, konflik antar negara relatif menurun, tapi sekarang arahnya berubah. Yang muncul justru konflik geopolitik meningkat, tarif dan proteksionisme kembali, negara mulai mengutamakan keamanan ekonomi sendiri, globalisasi tidak berhenti. Tapi dunia menjadi lebih terfragmentasi. Dulu, keputusan ekonomi didasarkan pada efisiensi dan biaya. Sekarang, pertimbangannya berubah, keamanan energi, keamanan teknologi, ketahanan rantai pasok. Perusahaan tidak lagi memilih lokasi termurah. Mereka memilih lokasi yang paling aman secara geopolitik. Inilah yang disebut geopolitics by economics. Era ketidakpastian berarti, pertama, biaya produksi global naik karena rantai pasok menjadi lebih pendek dan lebih mahal. Kedua, inflasi global cenderung lebih tinggi dalam jangka panjang. Ketiga, pertumbuhan ekonomi dunia kemungkinan lebih lambat dibanding era globalisasi sebelumnya. Dengan kata lain, dunia menjadi lebih aman secara politik, tapi lebih mahal secara ekonomi. Dalam situasi ini, Indonesia menghadapi 2 sisi. Risiko, aliran modal lebih mudah keluar saat terjadi krisis global, rupiah lebih volatil, ekonomi lebih sensitif terhadap harga komoditas, tapi juga peluang. Perusahaan global mencari lokasi baru di luar China. Indonesia bisa menjadi bagian dari strategi diversifikasi rantai pasok. Sektor sumber daya alam menjadi semakin strategis dalam dunia yang tidak pasti. Strategi ekonomi juga harus berubah. Yang menjadi kunci bukan lagi pertumbuhan cepat, tapi
Stabilitas makro cadangan devisa yang kuat, ketahanan energi dan pangan, hilirisasi dan nilai tambah dalam negeri di era ketidakpastian, ketahanan menjadi lebih penting daripada kecepatan. Jika kita hubungkan semuanya, konflik Iran, perang dagang, proteksionisme, fragmentasi global, semua mengarah pada satu perubahan besar. Dunia menjadi lebih tidak stabil, dan ketidakpastian menjadi kondisi normal. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah krisis akan terjadi? Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah negara, perusahaan, dan kita sendiri siap hidup dalam dunia yang penuh ketidakpastian?